Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kembali kita bertemu di saat teduh pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur atas berkat kehidupan yang telah Engkau tambahkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Untuk melandasi aktivitas kegiatan kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu, agar firman-Mu itu dapat menjadi pegangan dalam kami, mengarungi kehidupan kami hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu, Roh Kudus-Mu menerangi kami semua agar apa yang kami baca, kami renungkan ini sungguh menjadi suluh pelita kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat kami mengaturkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai dengan 28. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kisah Para Rasul 28, 25 sampai 28, demikian firman Tuhan. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul 28 menggambarkan peristiwa pertemuan antara Paulus dengan orang-orang terkemuka Yahudi. Paulus menjelaskan tentang kepercayaan Kristen, bukanlah suatu ajaran yang baru. Dan sama sekali ia tidak menjelaskan tentang peristiwa ia dipenjara saat orang Yahudi berusaha membunuhnya. Paulus hanya mengatakan dengan tegas bahwa penguasa Romawi menyatakan ia tidak bersalah. Namun penjelasan Paulus ini segera menimbulkan perdebatan dengan orang Yahudi. Dalam diskusi yang berlangsung selama berjam-jam dari pagi sampai sore, dapat dibaca pada ayat yang ke-23, mereka mempertentangkan dua paham, yakni orang Yahudi yang mempertahankan hukum Taurat secara tekstual, dan paham Paulus yang menyampaikan bahwa Yesus Kristus hadir untuk menyempurnakan hukum Taurat itu tanpa menghilangkannya. Tentu, pihak yang tidak sepaham dengan Paulus merasa kena hatinya, karena secara terang-terangan Paulus membahasnya atas dasar prasangka yang buruk orang Yahudi terhadap Paulus dan juga ajarannya. Para orang Yahudi bubar pada pertemuan tersebut. Orang Yahudi sesungguhnya paham dengan perkataan Nabi Yesaya. Dapat dibaca pada ayat 26 dan 27. Tetapi mereka tidak pernah memaknai lebih dalam lagi pada diri mereka. Mereka juga tahu tentang nubuat ini.
tetapi tidak mau melaksanakannya dalam kehidupan dan hidup mereka. Pada bagian ini, Paulus hendak menjelaskan lebih dalam, tetapi sekali lagi atas dasar pemahaman mereka yang kaku, dan mereka hanya memahami secara tekstual saja, mereka lagi-lagi menolak ajaran yang telah disempurnakan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebagai manusia kita pasti memiliki pemahaman-pemahaman. Tergantung bagaimana kita mengelola pemahaman itu. Apakah pemahaman itu akan menjadi sikap kita terbuka secara rohani, atau seperti orang Yahudi. Mereka menyangka bahwa hukum Taurat akan digeser, atau bahkan dihilangkan oleh pemahaman yang Yesus Kristus ajarkan. Kita juga memasuki era digital. Semua yang kita butuhkan ditawarkan dalam perangkat digital yang kita miliki. Banyak, kita bisa memilih merek. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Gojek, Grab, dan lain-lain. Jika kita masih hidup dalam pemahaman yang tertutup dengan kemajuan teknologi ini dan menganggap bahwa teknologi sebagai musuh, maka kita akan menjadi orang yang ketinggalan era dan ketinggalan pada zamannya. Seperti halnya pemahaman orang yang Yahudi yang menolak penyempurnaan hukum Taurat dalam diri Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perjalanan hidup manusia tidak hanya bertahan untuk hidup, tetapi masih ada hidup yang sesungguhnya, yaitu mempertahankan keselamatan yang diajarkan oleh Yesus dalam penyempurnaan hukum Taurat tentang kerajaan Allah. Tujuannya adalah agar kita memperoleh hidup yang kekal. Semua hal sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan Paulus mencoba mengajarkan dan mengingatkan kembali kepada kita dengan surat pada Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-28. Mari kita pahami dan kita sadari bahwa kita hidup bukan karena kebetulan, tetapi kita hidup karena karya dan anugerah Allah. Sehingga kita harus mempertahankan anugerah yang telah diberikan dengan kasih dan pengorbanannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu seraya membawa syukur dan permohonan kami. Kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu selalu menjadikan kami takut akan Tuhan. Kami juga membawa permohonan kami atas saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, yang sedang menghadapi permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi dan pekerjaan, permasalahan pendidikan dan pasangan hidup, bahkan juga saudara kami yang kehilangan pengharapan. Kami mohon Tuhan hadir menuntun dan memberikan pertolongan serta kekuatan dan jalan keluar, agar saudara-saudara kami ini dapat merasakan sukacita bersama Tuhan di dalam menjalani kehidupannya. Tuhan, kami juga memohon berkat atas gereja kami, agar senantiasa dapat tumbuh berkembang, dinamis, berdaya guna, dan damai sejahtera. Kami juga memohon pertolongan atas pemimpin bangsa kami, agar dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kami juga menyadari atas dosa-dosa kami. Tuhan ampuni dan layakkan kami. Atas syukur, pertolongan, permohonan ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang dapat kami sampaikan dalam saat teduh pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi pegangan dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari.
Terima kasih, ada kurangnya kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.